Kalau tepuk tangannya ini artinya butuh kehangatan ya. Kalau tepuk tangannya gini, oh penjual beras. Tapi ada yang gini, apa itu? Gaple itu Pak. Oh itu tukang main. Ya enggak ya. Tepuk tangan itu memang macam-macam ya. Karena karakter orang juga bermacam-macam. Oke Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu dan Saudara sekalian pernah mendapatkan suatu kondisi situasi yang sulit, kesesakan itu pernah apa enggak? Pernah semua ya. Cuma tingkatannya berbeda-beda ya. Soalnya pernah ya. Karena semua orang itu memang tidak kalis dengan namanya masalah atau persoalan hidup. Termasuk saya sendiri juga pernah mengalami diperhadapkan pada situasi yang terburuk sampai kepada titik yang terendah sekali. Benar ini. Oke Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul S4. Bukan. S4 itu singkatan dari solusi saat situasi sulit, solusi saat situasi susah, solusi saat situasi sesak. S4. Nah, bagaimana solusinya? Mari kita akan membaca di dalam surat Roma 12 ayat 12. Cuma satu ayat saja. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini adalah situasi menghadapi kesesakan atau kesulitan hidup. Yang pertama, kita langsung saja, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini merupakan ekspresi kita. Sabarlah dalam kesesakan, ini merupakan sikap hidup kita. Dan bertekunlah dalam doa, ini merupakan tindakan dalam hidup kita. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini adalah solusi pertama saat menghadapi kesulitan. Bersukacita, kata dasarnya sukacita. Sukacita menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, sukacita berarti suka hati, kegirangan atau girang hati. Cuma itu. Sukati, kegirangan, girang hati. Bagaimana dengan sukacita menurut Alkitab? Apakah berbeda? Tentu saja berbeda. Lalu bagaimana sukacita dengan bahagia? Apakah sama? Sukacita dengan bahagia, gembira, sama apa enggak dengan gembira? Ya, beda-beda tipis, mirip ya. Iya, bisa mirip ya. Tapi sesungguhnya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya kalau sukacita itu tidak tergantung situasi. Tidak situasi mempengaruhi, baik, enak, susah, senang, bahagia, tetap sukacita. Tidak tergantung situasi apapun. Tapi kalau bahagia ini sangat tergantung situasi. Loh, apa iya? Nah, bahagia atau gembira itu tergantung situasi. Contohnya, tergantung tanggal muda atau tanggal tua. Tanggal muda bisa bahagia, tanggal tua bisa enggak. Lalu tergantung dapat arisan apa enggak. Nah, dapat arisannya bahagia, kalau enggak ya enggak lah. Lalu tergantung sakit apa sehat. Kalau sakit bahagia, kalau enggak ya enggak bahagia. Terus dapat bantuan sosial apa enggak, bansos. Nah, kalau dapat ya bahagia, kalau enggak ya muring-muring. Lalu dari perut, kira-kira lapar apa enggak? Kalau kenyang ya enggak bahagia, kalau lapar ya bahagia. Lalu dapat togel apa enggak? Kalau dapat togel itu bahagia, kalau enggak ya enggak.
Ya ini bagi para pemasang togel. Jangan mau pasang togel ya, rugi cok, peluangnya cilik. Bayangkan 4 nomor kan berarti 4 digit angka itu 10.000 macam. Kombinasi angkanya 10.000 macam. Yang pasang cuma 1 peluang, tapi yang bandarnya 9.999 peluang. Jadi yang menang siapa? Bandarnya alias brokernya. Jadi nggak usah pasang, kalah dong. Ya, paling-paling bisa berjaya setahun sekisan bisa keluar, tapi ruginya banyak. Itu saya punya saudara ya, itu hampir tiap hari pasang nomor gitu. Jadi kalau uang 50.000 sehari itu yang diberikan istrinya paling 10-20.000, yang 30 buat pasang nomor, tapi nggak dapat. Jadi nggak usah pasang nomor ya. Sekarang sih ya agak dilarang, kalau dulu kan banyak banget. Ada nalo, kasino, totoraga, loto, nalo apa itu, greyhound, apalagi portas, ada apa ya? Ya, dulu memang ramai gitu. Dulu keluarga kami terus terang juga pada suka pasang nomor gitu. Pasang, dapat duit bisa beli katok jin dulu. Lah iya. Tapi sekarang udah apa itu Undian Harapan, terus apa SB itu pada pasang itu. Jadi nanti dibuka jam 11 bunyi, diundi, dikeluarkan lewat radio, lagunya Walang Kekek. Malam ini yang keluar 1, 2, 3, 4, 125, 250, 375, 400. Di pada buntutannya 3 angka 2 yang godok ramai sekali. Itu jangan, nggak usah ya, itu jangan, pengharapan kita nggak usah ditaruh di situ. Jadi kebahagiaan itu berbeda dengan sukacita. Jadi ya katanya bahagia itu sederhana. Kalau guru berkata, anak-anak sebentar lagi ini bapak ibu guru mau mengadakan rapat kurikulum. Jadi kalian nanti balik kasih ya. Duduk. Itu bahagia sederhana banget. Bahagia juga kalau ada tukang tagih, kalau enggak ya enggak bahagia ya. Kalau tukang tagih datang susah, kalau enggak ada tukang tagih ya bahagia. Jadi bisa deg-degan. Ternyata kalau deg-degan itu tergantung situasi. Ada 2 macam yang bikin deg-degan. Kalau nggak jatuh cinta ya jatuh tempo. Iya. Iya, jatuh tempo. Jadi masanya udah nyaur dan gini deg-degan. Iya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sukacita itu berbeda. Kalau sukacita itu datangnya dari ilahi. Nah, sukacita menurut versi Alkitab, versi firman Tuhan adalah kegirangan karena penyertaan Allah bersama-sama dengan kegirangan karena penyertaan Allah atau bersama dengan Allah. Itu sesuai dengan Mazmur 16 ayat 89. Nanti dicatat boleh. Kedua, sukacita itu muncul karena memelihara perintah-perintah Allah. Sukacita itu muncul karena memelihara perintah Allah. Itu Yohanes 15:10-11. Yohanes 12 gitu. Lalu sukacita itu juga termasuk salah satu karunia rohani atau buah-buah roh. Kasih, sukacita, kesetiaan, dan seterusnya itu ya. Salah satunya adalah sukacita. Sukacita termasuk salah satu karunia rohani, itu datangnya dari Roh Kudus sendiri. Dan yang keempat, sukacita itu tidak tergantung situasi. Filipi 4 ayat 4. Surat ini Filipi 4 ayat 4. Yang menulis adalah Paulus. Dan surat Filipi ini ditulis dalam penjara Filipi, penjara kota Filipi. Penjaranya itu di dalam tanah, berlapis-lapis keamanannya.
Pengawalnya banyak berlapis-lapis. Udah gitu pintunya besi di dalam ruangan. Udah itu narapidana si Paulus ini dan Silas dibelenggu. Udah dibelenggu, dimasukkan pasung sikile karo tangannya. Dibuk terus gini. Apakah Anda kuat 10 menit? Koyoknya pada kegel. Apalagi jam-jam, apalagi berhari-hari. Tetapi Paulus bisa menguasai dengan kekuatan Tuhan. Dia tidak merasakan, dia tidak mengutuk, padahal dia yang memasukkan ke penjara siapa? Pada bilang ini, aku dipenjara karena Kristus. Tapi dalam faktanya, dia dipenjara oleh orang-orang Yahudi atau non-Yahudi atau bahkan teman sepelayanan yang iri. Itu. Tetapi apakah Paulus mengungkap? Enggak. Mengutuk? Enggak. Ngerasanya? Enggak. Menghujat? Enggak. Tapi dia justru malah bersyukur karena Injil itu bisa lebih tersebar luas. Ya. Jadi ini sebuah kekuatan dalam diri Paulus. Dan Paulus di dalam penjara itu tidak mengeluh apa-apa, malah justru berdoa dan memuji Tuhan. Kalau kita lihat dalam surat Filipi 1 ayat 13, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menolongku. Gimana tangannya dibelenggu? Ya gitu. Ya. Tetapi itu sungguh luar biasa. Mengandung kuasa, kekuatan dalam ujian itu, dalam sukacita itu. Apa yang terjadi tengah malam? Apa yang terjadi? Pintu-pintu engsel sendi-sendi penjara pada rontok semua. Belenggu pada rontok pecah, kayak belenggu bukan Superman. Rontok. Lalu juga pasukannya terpukul. Waduh. Berantakan ya. Kepala penjaranya sampai ketakutan sendiri, mau bunuh diri. Tapi dicegah sama Paulus dan Silas. Kami masih di sini. Gimana tolonglah agar aku nggak selamat. Kalau kamu ingin selamat, datanglah kepada Tuhan. Maka engkau akan selamat, engkau dan seistri rumahmu. Jadi di dalam pelepasan kebebasan itu, ternyata dia juga memenangkan jiwa seorang kepala penjara dan keluarganya. Jadi ini sebuah kekuatan dari sukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ini jadi sukacita itu penting ya, karena sukacita juga menunjukkan optimisme kita. Jika sukacita merupakan barometer atau ukuran dari iman kita juga. Sukacita juga merupakan tanda kedekatan kita dengan Allah yang beserta. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di sukacita itu perlu tunjukkan sukacita kita kepada orang, kepada anak. Saya pernah menonton film ini memperoleh hadiah Oscar Academy Awards berjudul Life is Beautiful. Ini film garapan Itali, garapan sutradara Roberto Benigni. Dia sutradara sekaligus juga aktor utamanya. Kelihatannya life is beautiful, hidup itu sebegitu indah. Tapi ceritanya, settingnya, latar belakangnya adalah penjara atau kamp konsentrasi Jerman yang penuh penyiksaan dari tentara Jerman kepada orang-orang Yahudi. Jadi setting cerita ini terjadi pada tahun 1939 pas Perang Dunia Kedua. Tentara Jerman masuk. Mereka membuat pemaksaan, penangkapan pada orang-orang Yahudi. Loh, kenapa orang Yahudi? Karena orang Yahudi saingan bangsa Arya. Dia takut kalau orang Yahudi sukses, tangkap habis semua, suruh dimanapun juga. Di Polandia, di Italia, di Prancis, tangkap, masukkan penjara, bunuh saja. Habisi saja, musnahkan. Ini peristiwa genosida atau pemusnahan massal ya. Dan di dalam negara Italia itu tersebutlah seorang bernama
Guido. Guido ya cerita ini ya, Guido dia menikah dengan Dora. Ini sangat bahagia, mereka membuka toko buku. Hidup sangat bahagia dan mereka mempunyai anak. Anaknya sekitar lama-lama umurnya 4 tahun. Anaknya namanya Gisu. Ya. Mereka ditangkap keluarga ini, dimasukkan ke kamp konsentrasi Jerman. Ya. Di sana ada sisaannya macam-macam lah ya. Kalau kita lihat, kalau Anda lihat di kamp Auschwitz Jerman di video di YouTube itu serem banget. Nah, terpisah, mereka dipisahkan, anak begini, istri begini, suami begini. Tetapi bagaimanapun juga caranya, sang bapak ini yang bernama Guido ini berusaha untuk mencari anaknya terus. Bagaimanapun juga dia kongsi dengan orang dapur, ya kompromi, tidak berpapan dekat anaknya. Terus tunjukkan bahwa dia bersuka cita, bahagia, sekalipun tertekan, sekalipun teraniaya, tunjukkan, jangan sampai biar anaknya itu patah semangat. Bahkan pada saat-saat terakhirnya, Guido itu digiring untuk dieksekusi tembak mati. Lah, bagaimana? Perjalanan sini dikawal oleh tentara-tentara. Guido berjalan di depan, ini tentara-tentara. Nah, di belakangnya juga, ya semualah banyak tentara itu. Nanti dia akan melewati istri dan anaknya. Ruangan itu betul lewat. Nah, itu papa. Oh, berarti anak saya. Tunjukkan dia suka cita. Dia melawak. Gitu ya. Berjalan gitu gini. Padahal dia menghadapi hukuman mati. Anaknya juga ding. Tunjukkan sukacitanya. Kenapa? Karena menyangkut masa depan anak, agar dia ke depannya tidak trauma, tidak ketakutan dalam hidup, tidak mempunyai kebencian, dendam kepada orang lain. Maksudnya baik. Dan sukacita itu memberikan kekuatan kepada anak agar terus melanjutkan hidupnya. Karena sebentar lagi papa dan mama akan mati. Tentu anaknya itu entah ikut siapa. Iya. Jadi mengharukan sekali waktu itu. Tapi ibu dan saudara dikasih Tuhan, tetaplah kita bersukacita. Lalu yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ini menunjukkan sikap sabar menghadapi kesesakan. Butuh waktu Tuhan untuk memproses dan membentuk hidup kita. Bapak Ibu, saya pernah diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit, Pak. Situasi yang terburuk, berada di dalam titik terendah 5 tahun lalu. Kelihatannya seorang PNS yang terakhir gitu ya, tapi benar-benar menghadapi ini semuanya. Saya waktu itu ya baru menikahkan anak, itu biayanya gede. Karena 3 tempat, ada pemberkatan, ada yang di rumah, ada yang di rumah makan. Terus kedua, habis itu sakit lambung, letak sampai 5 bulan lebih. Sembuh ada masalah dalam keluarga. Iblis menggocap keluarga kami. Tidak hanya rasa malu, tapi juga bonjrot. Yang keempat, tukang kaki pada datang di rumah, kadang lagi sekolahan gimana? Harus melunasi, saya nggak mau minta apa pada datang. Rasanya berat. Bahkan saya berusaha dan pikiran sendiri. Oh ya, PNS kan bisa utang bank Surya Yuda. Wow, sudah di SSC kepala sekolah bisa ke Bank Surya Yuda membawa berkas-berkas. Saya duduk semua, saya datang istri datang. Nah, siap ditandatangani, siap datang. Habis, akhirnya mau ditandatangani, tiba-tiba datang kring dari sekolahan, dari bendahara sekolah. Itu namanya Pak Bianto, jangan diberi dulu.
jangan diberi plafon hutang. Aduh, maaf ini Pak Duit, ini batal karena setiap sekolahan itu melarang kami mencairkan uang untuk Anda. Bayangkan, jalan buntu semua. Gimana nih? Cara manusia, aduh putus asa banget. Ya beda-beda tipis sama Ayub lah gitu. Bingung banget. Kalau mungkin orang udah putus harapan, putus asa, bisa jadi bunuh diri kalau nggak kuat seperti itu. Tapi jangan bunuh diri ya. Masuk neraka karena nggak ada pengampunan. Karena nganyur datang ke tempat Tuhan, bunuh diri itu masuk neraka. Jadi nggak usah pakai bom bunuh diri ya. Percuma tuh. Itu mabok agama. Kalau mabok minuman keras itu membuat orang tidak punya akal sehat dan tidak punya akal sehat dan membabi buta kalau minuman keras. Tapi kalau mabok agama juga sama, membuat orang membabi buta dan tidak punya akal sehat. Percuma ya. Walaupun dalilnya benar apa dia mati membunuh orang banyak, ya tetap tahu-tahu di dalam lautan api. Jangan ditiru, jangan kalian putus asa, jangan saya bunuh diri. Selalu ada jalan keluar, yakinlah itu. Nah, saya datang selalu kepada Tuhan dalam disiplin rohani. Baca doa, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, puji-pujian, terus menerus. Akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Satu persatu dipulihkan. Ini jadi utang. Saya nggak jadi, padahal nggak utang loh. Bisa. Saya heran itu. Ini karena kuasa Tuhan. Jadi sabar saja dalam kesesakan. Pasti ada juga jalan keluar. Karena Tuhan kita adalah Yesus Allah yang hidup. Kalau Allah yang mati ya bisa memberikan kita jawaban. Jadi sabarlah di dalam kesesakan. Tuhan akan menyelesaikan masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita. Datangkan kepada Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, solusi saat situasi sulit adalah bertekunlah dalam doa. Kita melihat di dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan di sana, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Allah itu sumber hikmat dan pengetahuan. Kalau kita mempunyai persoalan dalam kesulitan, datang ke sana. Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Jangan berharap pada hikmat manusia ya. Malah kita jadi terkutuk. Tapi datang kepada hikmat Tuhan. Sumber hikmat kita adalah Allah kita. Maka kita akan memberikan solusi jalan keluar. Kemudian kita lihat juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan di sana. 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah ini ya, dalam permasalahan kita hadapan itu kepada Allah. Dan Allah memberikan jawaban kepada kita. Jawaban yang melampaui segala akal kita. Jawaban yang melampaui segala kemampuan kita. Bahkan melebihi harapan kita. Amin. Jadi berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Kalau saya berharap kepada manusia, jalan buntu tok. Ya, tapi kalau berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Maka sekarang selalu dekatkanlah diri kita kepada Tuhan, menjaga kekudusan, lalu melakukan disiplin rohani, baca Alkitab, doa, puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Lalu juga kita harus takut akan Tuhan, dekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan sanggup untuk mengatasi segala persoalan kita sehari-hari. Bahkan soalan yang paling berat sekalipun,
Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusinya. Amin. Oke, sebenarnya firman Tuhan sampai di sini saja. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana cara kami mengatasi permasalahan kehidupan kami, kesesakan kehidupan kami, kesulitan kehidupan kami. Kami bawa ke dalam nama Yesus. Olah sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber keselamatan, sumber berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan memeteraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah namamu yang Maha Kudus. Kami sudah selesai berbicara firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu kami kembalikan kepada Imam Pembaca.